Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Mak Jontik. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya. Yang usaha dilancarkan usahanya, yang bekerja pekerjaannya dilancarkan. Nah teman-teman, kembali lagi ya, aku mau ngasih tips, semoga bermanfaat buat kamu ya. Oke teman-teman, terkadang kita ada sebagian orang yang bingung ya cara menabung supaya bisa nabung. Kadang ada yang bertanya juga di channel aku, Mak, aku udah usaha nih, udah setahun buka toko sembako, nggak punya tabungan, malah uang pribadi kepake untuk modal. Nah teman-teman, aku akan mengasih tips ya, itu dari aku ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu, mudah-mudahan kamu bisa terapkan. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutkan videonya, seperti biasa ya, support terus channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan kamu bisa bunyiin loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah di sini teman-teman, aku biasanya menerapkan sekarang ini ya, aku akan kasih tahu sedikit dulu ya. Aku kan usaha toko sembako ya, jual beli bahan-bahan sembako. Jadi sistemnya aku buat setiap bulan aku ambil gaji untuk diri aku. Jadi setiap hari itu kan pasti ada jual beli, pasti bahan yang habis aku belanjain ya, untuk kebutuhan sehari-hari juga aku masukin di sini ya. Jadi setiap akhir bulan aku pasti tutup buku, berapa pendapatan yang aku terima itu aku akan keluarin. Pertama aku keluarin untuk 30% itu aku ambil untuk gaji, 30% itu aku ambil untuk modal lagi, 1,25% pasti aku inpakin ya. Jadi yang sisanya lagi itu aku modalin lagi ya. Sisanya itu yang 38, berapa ya, 38,78 ya. Itu aku untuk tabungan. Jadi setiap bulan itu pasti aku nabung dari usaha aku ini. Jadi teman-teman, setiap bulan aku bisa menyisihkan tabungan dari usaha aku. Begitu juga dengan kamu kalau bekerja, misalnya kamu pendapatan gaji kamu sebulan itu 2 juta misalnya ya. Ya kamu harus berapa persen tuh harus kamu keluarin untuk pengeluaran juga ya, sehari-hari itu apa aja yang perlu dibayar, seperti itu listrik, air ya, itu yang apalagi ada yang kredit ya, itu harus kamu keluarin, dan sisanya itu harus kamu tabung walaupun sekecil apapun. Walaupun sebulan itu kamu hanya bisa menabung 50.000, 100.000, itu nggak apa-apa, yang penting kamu ada uang yang ditabung. Suatu saat itu sangat berguna banget kalau kamu butuhin, misalnya kamu lagi nggak ada uang, kamu bisa gunain ya. Apalagi yang berusaha seperti aku ini ya, kalau misal membutuhkan modal lagi, kita kan sudah punya tabungan. Tapi aku biasanya karena aku sudah dibagi-bagi gitu, jadi uang tabungan itu nggak kepake untuk modal, karena kan 30% dari usaha setiap bulan hasilnya itu aku sudah modalkan lagi, jadi nggak kelimpungan lah untuk modal ya. Dan untuk pribadi juga 30% aku ambil untuk pribadi. Nah 38,72 itu aku gunakan untuk tabungan ya. Di luar dari aku juga berinfak juga ya, pasti ya, setiap usaha itu kita harus keluarin untuk infak juga. Nah teman-teman, jadi kamu harus mulai dari sekarang kalau pengen menabung itu ya. Kamu harus niat dulu. Yang pertama tuh niat dulu ya, niat harus punya tabungan dari usaha atau dari gaji dari pekerjaan ya. Jadi kita harus pinter-pinter juga mengatur pengeluaran kita, mana yang urgent kita utamakan dulu ya, mana yang cuman nggak urgent itu kita pinggirkan aja dulu, kecuali kita dapat uang lebih lagi ya. Tapi kalau dari usaha atau sekecil mungkin itu harus kita sisihkan untuk pegangan kita ya. Kita nggak kelimpungan untuk modal kita ke depannya ya. Jadi uang itu juga bisa, kalau kita nggak butuh untuk beli sesuatu, uang simpanan kita itu bisa juga kita untuk tambahkan modal supaya lebih besar lagi usaha kita ya.
Kalau yang punya gaji, uang uang simpanan itu kan ada gunanya nanti ya, untuk kita entah beli sesuatu yang penting ya, kita nggak kelimpungan lagi nyari uangnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen nabung supaya nggak gagal, ya pokoknya kuatkan dulu dari hati kita, niatkan dulu dari hati kita harus punya tabungan ya. Apalagi kita kalau punya tabungan, aduh berguna banget untuk kedepannya ya, untuk misalnya anak sekolah juga, untuk hari tua juga, aduh pokoknya haruslah kita punya tabungan. Apalagi zaman sekarang ya, itu perlu banget. Kita mau nyari kemana kan, nggak mungkin deh kalau kita mencari pinjaman, itu pasti kita akan bayar ya. Apalagi untuk ngagunin ke mana gitu, ke bank atau kemana, itu kan pasti kita bayar setiap bulannya ya, jadi kan pusing kepala. Jadi kalau kita dari sekarang, walaupun kecil, kita menabung dari hasil usaha kita, insya Allah kita akan nggak kesusahan ke depannya lagi ya, karena kita kan sudah punya tabungan, sudah punya simpanan, sudah punya modal untuk usaha ke depannya ya. Jadi teman-teman, itu aja tadi tips dari aku supaya kamu bisa menabung anti gagal. Jadi jangan, mulailah dari sekarang, jangan tunggu lagi, mulai dari usaha kecil dulu. Ya satu hal yang penting lagi, kalau kita punya usaha walaupun itu kecil, kita harus punya pembukuan, jadi tahu pengeluarannya berapa, pemasukan berapa, jadi kita bisa meminimalisir, bisa menghitung berapa yang harus kita ambil untuk gaji kita, berapa yang harus kita modalkan, berapa yang harus kita tabung. Jadi kalau kita punya catatan, jadi riwayat penjualan itu tahu ya, dan juga riwayat pemasukan kita itu tahu. Jadi kalau kita nggak punya catatan, itu nggak terkontrol ya, tetap nggak termanage ya. Begitu juga dengan kita punya gaji. Kalau punya gaji itu gampang banget ya, karena kan udah pasti ya berapanya, dan bisa kita kita rincikan untuk pengeluaran kita sehari-hari. Beda sama berdagang ya, berdagang itu kan nggak tentu setiap bulan, setiap hari, atau setiap minggu itu beda-beda ya pendapatannya ya. Cuman ya dari situlah, kalau kita punya catatan, kita bisa melihatnya berapa yang bisa kita keluarkan untuk modal, untuk gaji kita, untuk infak, untuk untuk menabung ya. Oke, apalagi bagi pedagang ya seperti aku ini, rezekinya itu nggak pasti ya, pendapatan itu nggak pasti, jadi harus pintar-pintar lah menabung supaya tidak kelimpungan mencari dana untuk modal atau untuk keperluan sehari-hari, apalagi keperluan yang mendesak ya, kita kan nggak tahu ya. Nah teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat buat kamu. Bagi kamu yang suka video aku, kamu bisa share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa support terus channel aku ya, dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan kamu bisa bunyiin loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah teman-teman, kalau kalian pengen berteman dengan aku, kalian bisa juga follow Instagram aku dan FB aku atas nama Rolina Sipahutan. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat beraktivitas semuanya. Bye bye.